Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita memasuki permulaan tahun 2024. Sebelum kita memasuki pesan Tuhan tahun 2024, mari kita lihat sekilas pesan Tuhan tahun lalu. Tahun 2023 ada hal keterkejutan, ada hal-hal yang memilukan, ada hal-hal yang tragis terjadi. Dipesankan Tuhan bahwa tahun 2023 akan ada hal keterkejutan yang memilukan dan tragis. Pesan ini tergenapi 7 Oktober 2023. Tiba-tiba Hamas membombardir Israel dengan ribuan roket. 7 Oktober 2023, Hamas membombardir Israel dengan ribuan roket. Orang datang untuk berbelanja logam mulia, dan sekejap mereka tidak jadi membeli, kemudian berbalik lagi dan terkejut dan berkata, "Wow, kenapa jadi begini mahal?" Tahun 2023 dipesankan bahwa harga emas akan naik dan jadi mahal. Masuk di perdagangan akhir pekan, emas nampak semakin beringas di tengah data inflasi yang positif, sehingga kemungkinan kenaikan siklus suku bunga acuan oleh The Fed nampak sudah berakhir, seolah memberi kabar baik bagi sang logam kuning untuk terus bergerak maju. Dan hari ini menjadi harga yang tertinggi dalam sejarah pergerakan sang logam mulia. Seperti yang terlihat pada rilis update terbaru harga emas batangan bersertifikat PT Antam, yang dalam pecahan 1 gram emas batangan Antam di hari Sabtu ini, terpantau ditutup menguat di harga Rp1.130.000 per gram, naik Rp15.000. Sedangkan untuk harga buyback atau harga beli kembali emas batangan Antam di hari Sabtu ini, juga ikut menguat di harga Rp1.029.000 per gram, naik Rp15.000. Dan di tahun depan Tuhan pesankan, peperangan terbesar adalah peperangan perdagangan. Peperangan perdagangan membuat ekonomi dunia krisis dan dunia mengalami masa susah. Perang dingin antara blok barat dan blok timur sudah selesai 2 dekade yang lalu. Sekarang dunia tergiring pada perang teknologi yang melibatkan 2 negara adidaya, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Ya, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus berlanjut di tahun 2023 ini. Salah satunya menimpa pekerja di Indonesia karena perusahaan yang tidak mampu bertahan usai diterjang pandemi COVID-19. Iya, kebijakan PHK diambil oleh beberapa perusahaan Indonesia dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang di PHK pun jumlahnya beragam dari puluhan hingga ribuan orang. Kata. Bencana ulat-ulat yang datang kali ini adalah krisis ekonomi. Memang anehnya sekali data-data pertanian sekarang itu sangat menarik ya, karena memang bahkan ada semacam konsensus di ekonomi-ekonomi yang terjadi yang mengerikan sekarang itu bukan krisis finansial sebenarnya, krisis pangan.
Bahkan beberapa waktu lalu Pak Jokowi bilang ada resiko 390 lebih juta orang di dunia bisa terancam kelaparan. Nah sebetulnya kalau dilihat ya, ini penyebab PHK di perusahaan manufaktur ini sebetulnya ada banyak ya. Kalau kita lihat industri tekstil dan juga produk tekstil TPT sebelumnya disebut memang terancam gelombang PHK. Dan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau PIJ Mikati Wasastratmaja mengatakan saat ini ada sebanyak 45.000 karyawan industri tekstil yang telah dilumpuhkan. Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi global 2023 bakal mengalami gelap gulita. Waduh, kenapa ya? Sri Mulyani memperkirakan akan banyak negara yang mengalami resesi. Walaupun kondisi ekonomi global sekarang ini di dunia akan gelap gulita tahun 2023 ini karena pertumbuhan dunia hanya 2,1. Ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3. Jadi memang diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Iya, pemirsa, masyarakat berpenghasilan rendah sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Mereka juga semakin banyak menghabiskan tabungan untuk konsumsi seperti makan. Sekarang mari kita simak dan dengarkan pesan Tuhan tahun 2024. Puji nama Tuhan, Shalom. Anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita semua. Kalau pada malam hari ini kita akan mengakhiri tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024, dan juga kita akan mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan mempersiapkan diri kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hanya satu kata yang kami bisa ucapkan Tuhan, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami sepanjang tahun ini Tuhan, semua dalam anugerah dan kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah tutup tahun ini, dan kami hanya berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini dan mengalir
puji, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kami imani Tuhan, tiada yang sukar. Benar Tuhan, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Kami orang yang percaya pada Tuhan, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ini iman percaya kami Tuhan, bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan iman percaya katakan, tiada yang mustahil. Ini pernyataan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, bagimu tiada yang sukar. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin, terima kasih Tuhan. Dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat suaramu, pujikan Tuhan. Angkat suaramu, puji Tuhan, sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Kami pujikan lagu ini bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau ajaib Yesus dalam hidup kami. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalir. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan setiap kami Tuhan, kami sembah Yesus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hati kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang
Bapakku yang Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah sana hana kaya takase kepa nisina kasekarana hana sekuno kayeta makanaka. Yesus kami puja, masata kayanata, kami sembah sebagai Raja, matanya nakasyutu, berdiri di tengah kami, hataya nakasyata, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan sesungguhnya Tuhan berfirman, di tahun depan 2024 terjadi transformasi, kata Tuhan. Yang mandul akan beranak banyak, yang gagal selama ini, kata Tuhan, akan jadi berhasil oleh karena ketekunan, oleh karena keteguhan hati, kata Tuhan. Sesungguhnya pada akan ditransformasi menjadi kebun buah-buahan. Sesungguhnya kebun buah-buahan akan menjadi hutan, kata Tuhan. Maka kegemilangan di tahun depan, kata Tuhan, akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berhasil tetapi bertekun. Sesungguhnya bangsa akan mengalami transformasi besar, kata Tuhan, di tahun depan. Sebab sudah ditetapkan oleh pilihan Tuhan sendiri menurut kasih karunia. Yang mandul akan beranak banyak di tahun depan. Mesakana syatakana kasyatakana kaya kana kapakate kana. Burato sataka kaya tese kita kana. Sungguhnya, kata Tuhan, setiap benih yang dilemparkan di tanah yang subur, dalam sekejap benih bertumbuh, kata Tuhan. Kuncinya adalah ketaatan hatimu. Kuncinya adalah tanah yang subur, kata Tuhan. Karena itu dengarkan istilah selalu diperkatakan, dinasihatkan kepadamu. Ujilah bobot bibit bebet, kata Tuhan. Sebab segala sesuatu di tahun depan akan dipercepat. Sesungguhnya orang yang berhasil akan berlipat-lipat, kata Tuhan. Dan sesungguhnya mereka akan melimpah ruah, kata Tuhan, di tahun depan. Siapa yang bijak dan bertelinga mendengarkan pesan ini akan mewadah,
mempersiapkan diri, sebab apa yang dia tabur akan terjadi tuaian besar-besaran di tahun depan. Tetapi barang ragu-ragu, barang siapa yang berhitungan seperti dunia berhitungan, mereka akan menjadi penonton, kata Tuhan. Sesungguhnya tahun 2024 kembali akan disebut tahun ketaatan yang membawa kelimpahan yang besar. Mesokadaka sekanakana shikanakana kasa. Mesantahan. Dan dengarkanlah pesan ini, kata Tuhan. Barang siapa hendak menanam buah di padang gurun, harus memiliki benih dan batu kehidupan. Sebab benih itu ketika ditimpa dengan batu, benih itu akan menghancurkan batu, dan kehidupan itu akan muncul. Dan di sanalah buah-buah padang gurun itu akan dapat dinikmati, kata Tuhan. Sesungguhnya barang siapa mengerjakan hal-hal yang teramat mustahil di tahun depan, kata Tuhan, hal-hal yang teramat besar, kata Tuhan, jikalau Tuhan memberi benih padamu, jikalau Tuhan memberi engkau batu kehidupan, kerjakan, kata Tuhan. Sesungguhnya di dalam hidupmu, padang gurunmu akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan hidupmu akan menjadi hutan, kata Tuhan. Perluasan berkat kehidupan yang sangat besar terjadi kepada orang-orang yang telah dikuduskan, telah dikhususkan, kata Tuhan. Mesakayana sakana kasana kana kasya. Kurana kasakana masana masakana kasya. Syatakana seekor naga berwarna merah padam terbang di angkasa. Maka kata sakana syana. Hurana kahana kasakana kana. Sesuatu dikejarnya di antara bangsa-bangsa. Ini kasakana kasyanta kana kana syan. Kuna kasakana kana nasa. Bencana akan datang lagi, kata Tuhan. Mulai tahun 2024 akan ada bencana di antara bangsa-bangsa di mana naga ini singgah, kata Tuhan. Mokorana kasakana kasyata dama. Tetapi kepadamu, hai anak-anakku, kata Tuhan, waktunya berdoa syafaat. Waktunya untuk mengcover, untuk mendirikan tembok-tembok bangunan, tembok api Tuhan. Mesyakana-kana, waktunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut tahun 2024. Sesungguhnya bangsa-bangsa syafaatmu, ini waktu untuk memadamkan semua pandemi yang ada, kata Tuhan. Di tahun 2024 merupakan penentuan. Pandemi akan berakhir total, akan menjadi jangkitan yang lebih besar lagi. Penentuannya di tahun 2024, kata Tuhan. Mesokana kasyata kana kanasya. Kirana kasakahana kana kasyata kana masya. Kurana kana kasikita harata pakata kakharat siti kata-kata kamasya. Setiap orang yang hendak mengangkut perbekalan yang besar, setiap orang yang hendak membawa pulang berkat-berkat yang besar, harus mempersiapkan gerobaknya, mempersiapkan binatangnya, mempersiapkan rodanya. Semua harus dimulai dari wadah, kata Tuhan. Misalkan kalau padamu diberikan kepercayaan dan otoritas, sediakan wadah Tuhan. Kerjakan dalam ketaatan wadah yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Sesungguhnya akan terjadi pergantian ketika engkau mengerjakan apa yang Tuhan minta. Di dalam hidupmu Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib hingga masa depan, bahkan turun ke garis keturunanmu, kata Tuhan. Akan ada pergantian di tahun 2024 ini bagi orang-orang yang memberi dirinya lakukan kehendak Tuhan. Seluruh area hidupnya Tuhan akan ambil alih, dan seluruh area hidupnya akan mengeluar menjadi pesan temurun berkat keuangan, berkat kebahagiaan, berkat keturunan, berkat keluarga akan dipercayakan Tuhan. Misakana kanasya nama-lama kasata kana kasya. Hurana kana marana kasika kata-kana kasakana kanasa. Muncul syarana nama-lama syarana muncul kodok, kata Tuhan. Sikala malamana kana kasa. Kata sikana mana sarona jisikana kasa tata menyeberangi benua. Mekata kasyata kana kanasa. Bencana krisis ekonomi masih mengintai di tahun 2024. Mokasakana kasyikana kanasa.
Kirana kasakana kasyata kana makanasa. Dan orang yang bertenang akan berkemenangan. Dan orang yang tidak terburu-buru akan mencapai ketepatan. Tahun 2024, ketenangan, kesabaran, dan melangkah dengan kerelaan hati meninggalkan segala sesuatu yang akan menghancurkan masa depan. Hati yang berbalik kepada Tuhan akan beroleh penghapusan dosa, akan beroleh pemulihan hidup, akan beroleh ganjaran masa tua yang memasuki dimensi kasih karunia, kata Tuhan. 2024 dibentangkan bagi anak-anakku, kata Tuhan. Suatu pesan yang akan kau dengar lewat firman Tuhan. Tapi senandungkanlah pujian, doa dan mazmurmu di hadapan Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan inilah yang menjadi password untuk memasuki tahun 2024, kata Tuhan. Sebab pedang Tuhan ada di angkasa. Password ini akan membuat pedang Tuhan tertahan. Dan bagian daripada password iman ini akan membawa penghargaan Tuhan dalam hidup. Apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 18-23 merupakan pesan Tuhan di dalam firman-Nya. Roma 6 ayat 18-23. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memanggil kita di tahun 2024. Hai hamba kebenaran, hamba yang taat akan perintah Tuhan, yang hidup dalam tuntunan Roh-Nya, yang akan beroleh kelimpahan di tahun 2024. Materaikan semua yang kau dengar yang Tuhan perintahkan ini. Bukan hanya berkat kehidupan bangsa ini akan kau terima, bahkan bangsa-bangsa, kata Tuhan, akan dialirkan di dalam hidupmu, bahkan garis keturunanmu. Sebab Tuhan sudah menetapkan di angkasa, sekalipun naga padang itu terbang di antara bangsa-bangsa, ada pedang Tuhan juga di angkasa. Maka penghargaan dan penghukuman berjalan beriring-iringan, kata Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam Roma 6, penghargaan dan manusia akan masuk di dalam hidupnya. Mari kita siapkan diri kita untuk memateraikan semua pesan Tuhan ini sebagai lembar tutup tahun dan lembar buka tahun dengan hati dan iman. Kita beserta keluarga ingin hidup segenap hati menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara-saudara terkasih, mari kita angkat roti dan mana di tangan kanan kita di hadapan Tuhan, sebagaimana Dia telah firmankan kepada kita. Materaikan semua
perintahnya, hiduplah dalam tuntunannya, berpegang teguh pada firman, pada hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Bapa yang kami sembah, pencipta semesta alam, ini kami beserta keluarga kami dan semua orang yang mendengarkan pesan Tuhan ini, mengangkat tubuhmu, tubuh yang dipecah-pecahkan. Maka Tuhan, jauhkan kami dari segala bencana dunia, jauhkan kami dari segala angkara murka, sakit, penyakit, pandemi, dan bencana, kematian, kemiskinan, kehancuran. Sebab kami ini menetapkan hati kami, hidup kami, dan keluarga kami, bahkan roh jiwa tubuh kami, untuk hidup menjadi hamba kebenaran, untuk hidup mencapai hidup yang kekal, hidup di bumi seperti di sorga, dan hidup jadi berkat di bumi sampai kembali ke sorga Yesus. Maka kami angkat tubuh Yesus ini sama-sama. Kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, kami jadi hamba kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, roh jiwa tubuh kami milik Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dan sisi keluarga kami akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan segala perkara hidup kami, tidak ada satu pun yang gagal. Semuanya diberi Tuhan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan dalam hidup kami digenapi. Maka segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan berlipat kali ganda. Kami beserta garis keturunan kami akan memberi piutang bagi bangsa-bangsa. Maka berkat kehidupan yang Tuhan alirkan, kami akan kelola sesuai dengan perintah Tuhan. Kami akan menyiapkan segala sesuatunya menurut kasih karunia dan tuntunannya. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Sata kakak kasih kekanakasyan. Tuhan, setelah Engkau memberkati kami di bumi, bukan hanya berkat kehidupan, berkat keluarga, tapi berkati juga jiwa kami. Berkati roh kami Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus. Kami berpaut kepada Tuhan. Kami hidup lurus di hadapan Tuhan dan sesama. Kami hidup jadi berkat. Dan kami, sisi keluarga kami, akan hidup selalu setia, melayani Tuhan, memberkati Tuhan, dan hidup di bumi sampai ke sorga. Kedapatan sebagai orang-orang yang hidupnya taat, mengasihi Tuhan, dan sesungguhnya akan menjadi saksi Tuhan. Maka materaikan dengan darah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kelemahan kami Engkau cover. Sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan, kebodohan, kebebalan, dan kesombongan, kecongkakan kami Engkau angkat keluar, tidak ada lagi Tuhan. Sebab di atas kayu salib darah-Mu telah mengucur. Engkau membayar lunas semua itu. Kami dan sisi keluarga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam terang, jadi anak-anak kesayangan Tuhan, hidup di bumi sampai ke sorga. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menutup doa tutup tahun dan pembuka tahun 2024 ini dengan sehati sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, cobaan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.